Selamat bertemu kembali pada pertemuan kita yang berikutnya, masih di seputaran penentuan perubahan entalpi. Untuk mengingat kembali, maka perlu kita baca kembali bagaimana menentukan perubahan entalpi. Nah, yang ada 4 cara tersebut. Saat ini kita sampai kepada penentuan perubahan entalpi dengan menggunakan atau berdasarkan hukum Hess. Apa itu bunyi hukum Hess? Hukum Hess menyatakan kalau reaksi hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir. Artinya tidak bergantung pada jalannya reaksi atau jumlah tahapan reaksi. Ibarat contoh, dalam perjalanan kalau kita menuju ke suatu tempat, kita misalkan dari tempat A ke tempat C, tapi dari tempat A bisa juga harus ke tempat B dulu, dari tempat B baru kemudian dilanjutkan ke tempat C. Jadi yang penting di situ adalah dari mana awalnya dan kemana akhirnya. Tidak tergantung kepada jalannya berapa yang harus dijalani. Yang penting dari awal sampai kepada keadaan akhir. Nah, ingat bahwa dengan menggunakan atau berdasarkan hukum Hess ini ada 3 cara. Yang pertama kita lihat di sini adalah dengan menggunakan reaksi. Nah, jadi kalau misalnya seperti contoh berikut, diketahui ada 2 reaksi dalam penentuan atau pembentukan karbon dioksida. Reaksi pertama kita lihat karbon padat dibakar dengan oksigen menghasilkan karbon monoksida melepas kalor sebesar 111 kJ. Kemudian langkah kedua, karbon monoksida tersebut dibakar dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida melepaskan kalor sebesar 283 kJ. Jadi jika ditanyakan tentukan entalpi pembentukan CO2, maka ingat seperti yang sudah diutarakan sebelumnya, entalpi pembentukan suatu senyawa, maka reaksinya perhatikan suatu senyawa itu di sebelah kanan terbentuk dari unsur-unsur apa dia. Kemudian unsur-unsur yang pembentuknya itu apakah monoatomik? Nah, bagaimana fasenya? Kemudian apakah diatomik dan bagaimana fasenya? Itu hal-hal yang perlu diperhatikan. Nah, jadi di sini pembentukan CO2 kita tahu reaksinya nanti harus bahwasanya CO2 itu terbentuk dari ada atom C dan ada juga molekul unsur O2. Ya, jadi reaksi yang diharapkan adalah C tambah O2 menghasilkan CO2. Nah, dari reaksi yang tertera tadi ada 2 langkah, maka kita perhatikan bagaimana supaya awalnya C dan O2, akhirnya CO2. Nah, maka di situ CO-nya itu harus kita tempatkan berseberangan supaya saling mengeliminasi. Nah, jadi reaksi pertama sudah tepat, reaksi kedua sudah tepat posisinya, tinggal kita jumlahkan bahwa molekul CO di sebelah kanan pada reaksi pertama saling meniadakan dengan molekul CO di sebelah kiri, sehingga hasil reaksi dijumlahkan menjadi C padat ditambah O2 gas. Itu ingat tadi setengah O2 tambah setengah O2 menjadi O2 menghasilkan CO2 gas. Nah, di sini CO2 gas
memiliki koefisiennya 1. Artinya pembentukan CO itu harus mengacu kepada 1 mol. Nah, maka entalpinya adalah atau perubahan entalpi yang di sini adalah sama dengan minus 394 kilojoule. Nah, ingat tadi bahwa hasil ini merupakan penjumlahan reaksi pertama dan reaksi kedua. Untuk seterusnya kita lihat pada penggunaan atau berdasarkan hukum S dengan menggunakan diagram tingkat pada slide berikut ini. Sekarang kita coba memahami hukum Hess dengan diagram tingkat energi. Nah, perhatikan bagian pada slide berikut. Diketahui diagram tingkat energi pembentukan gas CO2. Nah, di sini kita perhatikan reaksi yang pertama 2C pada ditambah 2 molekul oksigen gas. Nah, delta H-nya sama dengan atau menghasilkan energi 222 kilojoule. Kemudian di tingkat berikutnya 2 molekul gas karbon monoksida dibakar dengan 1 molekul oksigen. Nah, di situ dihasilkan kalor sebesar 566 kilojoule. Nah, kemudian hasil akhirnya di tingkat yang paling akhir nanti adalah 2 molekul CO2. 2 molekul CO2. Maka dalam diagram tingkat ini kalau kita perhatikan reaksi yang pertama ke akhir dinamakan itu delta H1, itu yang ditanya. Kemudian dari 2C tambah 22 itu delta H2, kemudian dari 2CO tambah 2 itu delta H3. Nah, apa yang perlu kita simak dan perhatikan di sini adalah dari awal ke akhir itu pada entalpi delta H1 awal ke akhir. Nah, dengan demikian karena arah reaksinya sama, selalu arah ke bawah, maka delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Nah, jadi berdasarkan hukum Hess ini tadi, delta H1 awal ke akhir sama dengan proses yang pertama delta H2 ditambah proses yang kedua delta H3, sehingga delta H1-nya sama dengan minus 222 kilojoule ditambah minus 566 kilojoule, maka dihasilkanlah sama dengan minus 788 kilojoule. Nah, apakah itu hasil yang diinginkan? Karena di sini ditanya pembentukan gas CO2. Ingat bahwa pembentukan gas CO2 itu harus selalu mengacu dalam 1 mol. Sehingga delta H pembentukan CO2 atau delta H derajat sama dengan minus 788 kilojoule per 2 mol. Kenapa 2 mol? Karena 2 molekul CO2 tadi pada diagram tingkat di atas. Sehingga yang sebenarnya delta HF derajat sama dengan minus 394 kilojoule per mol. Artinya apa? Jika kita tuliskan reaksinya, CS ditambah O2 gas menghasilkan CO2 gas delta H F derajat sama dengan minus 394 kilojoule. Nah, itulah seperti dalam penulisan
persamaan termokimianya. Yang ketiga, kita lihat masih dengan menggunakan hukum Hess, adalah dengan cara memperhatikan atau dengan cara diagram siklus. Diagram siklus yang tertera pada slide berikut ini, perhatikan persamaan reaksi tersebut juga dapat digambarkan dengan siklus hukum Hess. Nah, jadi pembentukan CO2 itu dapat juga digambarkan dalam diagram siklus. Nah, yang penting ingat seperti definisi dari hukum Hess tersebut, yang penting dipahami adalah mana awal dan mana akhirnya. Kalau siklusnya dari berbagai langkah, maka nanti yang penting di awal dan akhirlah yang perlu diperhatikan. Nah, kemudian perhatikan di sini reaksi C tambah O2 menghasilkan CO2. Di sini tertera delta H3-nya sama dengan minus 394 kJ. Nah, kemudian C ditambah O2 menghasilkan CO. Di sini ada delta H1 minus 111 kJ. Namun dari CO tambah setengah O2 menghasilkan CO2. Nah, seandainya ditanyakan berapa di sini, nah maka dapat kita cari dengan rumus tadi, delta H3 sama dengan delta H1 tambah delta H2. Jadi kalau ditanyakan delta H2-nya, maka dapat diselesaikan delta H2 sama dengan delta H3 dikurang delta H1. Nah, cuma di sini kan sudah tertera delta H2-nya sama dengan minus 200 sekian kilojoule. Iya, nah 283 kilojoule. Nah, dengan demikian penggunaan atau menentukan perubahan entalpi delta H dengan menggunakan hukum Hess telah dapat kita pahami. Yang pertama dengan cara reaksi yang dijumlahkan, dieliminasi, dan kemudian dengan diagram tingkat. Yang ketiga dengan diagram siklus. Nah, untuk lebih menambah pemahaman, maka dapat dikerjakan soal-soal latihan pada buku penerbit Erlangga karangan Unggul Sudarmono halaman 58 latihan 24. Sekian dan terima kasih.